Baik, selamat datang pada video presentasi kali ini. Tidak lupa terima kasih dan salam hormat untuk dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Boklas Sihaan. Izin perkenalkan saya Muhammad Fahmi Nuril Huda, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kuliah yang telah saya pilih, yaitu tentang konflik dalam perusahaan dan kepemimpinan. Dan saya berikan judul yaitu Sinergi Kepemimpinan dalam Mengelola Konflik. Langsung saja masuk ke materi. Nah, sebelum membahas penyelesaian konflik atau apa itu konflik, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana cara memandang konflik. Di sini ada dua pandangan. Pertama, pada pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, sehingga harus dihindari atau bahkan dihilangkan. Namun, pada pandangan perilaku, konflik merupakan sesuatu yang alami dalam organisasi karena adanya interaksi antar individu dan perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, konflik tidak selalu berdampak buruk ya. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi pendorong kreativitas, inovasi, dan perbaikan organisasi. Inilah paradigma yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia modern. Itu tadi penjelasan apa itu konflik, dan sedikit saya jelaskan juga nanti kurang lebih. Di sini ada apa itu penyebab, cara penyelesaian, peran pemimpin, gaya kepemimpinan, integrasi kedua materi, dampak, dan di akhir akan disampaikan kesimpulan. Nah, selanjutnya akar struktural di sini. Konflik dalam organisasi umumnya tidak muncul karena persoalan pribadi, tetapi berasal dari struktur organisasi itu sendiri. Beberapa penyebab utamanya adalah keterbatasan sumber daya, sehingga setiap bagian saling bersaing memperoleh anggaran maupun fasilitas. Selain itu, terdapat perbedaan tujuan antar bagian, misalnya bagian produksi lebih mengutamakan kualitas, sedangkan bagian pemasaran mengejar kecepatan. Konflik juga muncul akibat ketergantungan pekerjaan antar unit, serta perbedaan persepsi dalam memahami suatu masalah. Karena itu, penyelesaian konflik harus melihat akar penyebabnya, bukan hanya gejalanya. Materi juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan pertama adalah dominasi atau penekanan, yaitu memaksakan kehendak sehingga satu pihak menang dan pihak lain kalah. Cara ini memang cepat, tapi sering meninggalkan konflik baru. Pendekatan kedua adalah kompromi, yaitu mencari jalan tengah. Meskipun lebih baik, solusi ini belum menyelesaikan akar permasalahan. Sedangkan pendekatan yang paling efektif menurut saya yaitu resolusi integratif. Nah, kedua pihak bekerja sama mencari solusi terbaik sehingga tercipta kondisi win-win solution yang menguntungkan semua pihak. Sekarang masuk ke kepemimpinan sebagai katalisator.
kita masuk ke materi kepemimpinan. Menurut Malayu, kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga harus mampu memberikan pengaruh positif dan menjadi fasilitator yang membantu bawahannya mengatasi hambatan kerja. Dengan demikian, kepemimpinan menjadi faktor penting dalam keberhasilan menyelesaikan konflik. Lanjut ke gaya kepemimpinan. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan menurut teori Pat-Gould, yaitu direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada prestasi. Menurut saya, gaya yang paling efektif dalam mengelola konflik adalah gaya partisipatif. Ini pemimpin membuka ruang diskusi, mendengarkan masukan bawahan, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun keputusan akhir tetap berada pada pemimpin, bawahan merasa dihargai sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka dan konflik lebih mudah diselesaikan. Inilah hubungan utama antar kedua materi. Ketika gaya kepemimpinan partisipatif dipadukan dengan penyelesaian konflik secara integratif, maka konflik tidak lagi menjadi ancaman. Sebaliknya, konflik berubah menjadi kesempatan untuk meningkatkan kerjasama, rasa memiliki terhadap organisasi, serta mendorong munculnya inovasi. Artinya, keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada bagaimana seorang pemimpin mengelolanya. Nah, di sini bisa kita lihat. Slide ini menunjukkan bahwa keputusan seorang pemimpin dapat menghasilkan dampak yang sangat berbeda ya. Jika pemimpin menggunakan pendekatan birokratis atau autokratis dengan hanya menekan konflik, maka motivasi karyawan dapat menurun dan konflik berpotensi menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila pemimpin bersikap profesional dan partisipatif, konflik dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kerjasama tim, dan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Dengan kata lain, kualitas kepemimpinan akan menentukan hasil akhir dari sebuah konflik itu sendiri. Baik, ini masuk ke slide terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi. Konflik bukan selalu sesuatu yang negatif, tetapi dapat menjadi sumber inovasi apabila dikelola secara tepat. Peran pemimpin sangat penting dalam memilih pendekatan penyelesaian konflik yang tepat sehingga konflik dapat berubah menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan organisasi. Baik, demikian semua materi telah selesai saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.